Cerita fantasi. Fantasi, menurut KKBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah gambaran atau bayangan, hayalan, angan-angan, fiksi, atau tidak nyata. Jadi, cerita fantasi sama dengan cerita berdasarkan hayalan si penulis. Ragam cerita fantasi terdiri dari fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, seorang perancang, pelukis, dan penulis. Sedangkan fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya melamun, jadi tidak dituangkan dalam sebuah karya. Cerita fantasi sebagai salah satu teks narasi. Ciri umum teks narasi. 1. Alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang digerakkan dengan hukum sebab akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, timbulnya pertengkaran, dan penyelesaian atau akhir cerita. 2. Tokoh dan watak tokoh. Tokoh adalah pemeran yang terlibat dalam cerita. Watak tokoh adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh atau pemeran. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur dalam cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. 3. Tema atau ide. Tema atau ide merupakan dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. 4. Amanat. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan penulis pada akhir ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Ciri umum cerita fantasi sebagai jenis teks narasi. 1. Ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. 2. Ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga bisa berupa irisan dunia nyata dan dunia hayalan yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Tema cerita fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. 3. Menggunakan berbagai latar, lintas ruang, dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. 4. Tokoh unik memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian-kesaktian tertentu, mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. 5. Bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiksi atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi. 6. Bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata dibagi menjadi cerita fantasi total dan irisan. Berdasarkan latar cerita dibagi menjadi cerita fantasi sezaman dan lintas waktu. Cerita fantasi total merupakan semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi di dunia nyata, melainkan di dunia hayalan. Sedangkan cerita fantasi irisan adalah mengungkapkan fantasi namun sebagian. Artinya, dalam sebuah cerita tersebut ada sebagian kejadian yang terjadi di dunia nyata dan sebagian di dunia fantasi atau di dunia yang tidak nyata. Cerita fantasi sezaman. Pada cerita fantasi sezaman, latar yang digunakan pada cerita fantasi yaitu satu masa, di mana entah itu masa kini, masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang. Latar lintas waktu.
latar lintas waktu menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Contohnya, dalam satu cerita menceritakan tentang masa kini, tiba-tiba dia kembali ke masa 40 tahun yang lalu atau masa 20 tahun yang akan datang. Itu adalah dua latar lintas waktu yang berbeda. Struktur cerita fantasi. Gambar ini merupakan struktur cerita fantasi. Dimulai dari pengenalan atau biasa disebut dengan orientasi. Orientasi biasanya berisikan tentang pengenalan latar dan tokoh pada suatu cerita. Lanjut ke rangkaian kejadian hingga klimaks itu disebut dengan komplikasi, di mana rangkaian kejadian timbul masalah hingga klimaks, hingga masalah memuncak. Setelah komplikasi, ada namanya resolusi. Resolusi ini biasanya berisikan penyelesaian masalah. Ya, penyelesaian masalah dari klimaks tadi setelah masalah memuncak, kemudian ada resolusi penyelesaian masalahnya. Penggunaan bahasa pada cerita fantasi. A. Penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Contohnya, aku, mereka, dia, Doni, atau Eza. B. Penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar seperti latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh deskripsi latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, 3 rumah tersebut merupakan contoh dari penerapan panca indera, penyerapan panca indera. Panca indera penglihatan, di mana kita bisa melihat jumlah rumah tersebut ada 3. C. Penggunaan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, alien itu berhidung mancung dan hidungnya yang menjulang itu mengendus sekeliling. Ya, jadi di situ penggunaan makna kias ya, hidung mancung, menjulang, dan mengendus. D. Kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung biasanya 2 tahun kemudian, akhirnya setahun yang lalu, itu adalah contoh dari penggunaan kata sambung. E. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Jadi, tiba-tiba itu adalah merupakan kata atau ungkapan keterkejutan. F. Penggunaan dialog atau kalimat langsung pada cerita. Nah, contohnya di situ adalah penggunaan tanda kutip pada cerita tersebut atau kalimat langsung. Ini adalah contoh cerita fantasi, judulnya Ruang Dimensi Alpha. Cerita fantasi ini berjenis cerita fantasi irisan dan lintas waktu atau dua masa. Pada cerita fantasi ini, kalian akan menemukan dua bagian yang mana ada pada kehidupan nyata dan tidak ada pada kehidupan nyata atau dunia hayalan. Kemudian untuk dua masa, ada yang masa sekarang dan masa 500 tahun sebelum Masehi. Selain itu, kalian juga bisa menemukan nama tokoh yang ada pada cerita ini sesuai atau ada dalam dunia nyata. Ini adalah contoh kedua dari cerita fantasi, judulnya Kekuatan Ekor Biru Nataga. Dari cerita fantasi ini, kalian akan disuguhkan dengan semua, mulai dari latar, alur, dan juga tokohnya tidak ada hubungannya dengan dunia nyata atau tidak ada di dunia nyata. Jadi ini merupakan contoh cerita fantasi total. Dan dalam cerita ini menceritakan hanya pada satu masa. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.